Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wong ya. Jadi sore ini saya ada di OB Desa Soreang. Suaranya agak ini ya, ada bus itu habis buang angin. Ini. Wah, ini suara angin. Helmku sampai ceblok. Helmku sampai ceblok wong sik, tak benakno helm. Oke. Jadi kegiatan kita sore ini kita sedang melakukan press test ya. Pengujian ini kekedapan tangki. Jadi di sini ada kita dibantu Mas, siapa jenenge sampean Mas? Jun. Mas Buk. Mr. John, ya Mas Joni. Kemudian ada Bang Pandi sama Pak Haji Hamzah. Nah, ini kita coba satu-satu ya untuk tangkinya. Jadi setelah dilakukan pengelasan dan dalam satu tangki atau ini satu kapal lah udah. Ini pengelasannya sudah selesai di bagian kargo ini. Nah, maka pekerjaan kita berikutnya atau selanjutnya yaitu press test. Press test itu selain ada beberapa macam jenisnya, juga ada beberapa macam tujuannya. Yang kita lakukan saat ini adalah press test untuk mengetahui kekedapan, bukan konstruksi ya. Jadi dari hasil pengelasan itu tujuannya press test ini itu supaya diketahui pengelasannya itu bocor atau tidak, seperti itu. Baik itu di deck, di bottom maupun di inner bottom. Jadi ini ada nanti ditiup pakai angin. Oh iya, di sana di tempatnya Pak Haji. Kita ke sana ya. Ini masih ada anginnya ini wong. Masih ada anginnya dikit. Nah, itu bukan dikit ini, kenceng banget ini. Bos, oke. Nah, kembali lagi ke press test tadi. Press test ini tujuannya adalah untuk mengetahui kebocoran. Nah, cuma biasanya kita semprot setelah kita tiup tangkinya dengan tekanan 0,2 bar ya, atau 0,2 kilo. Nah, seperti ini. Ini nanti tekanannya sampai 0,2 kilo. Jadi kita lewat pipa sounding ya, dan pipa udaranya kita tutup menggunakan flank buta. Ini kebetulan pipa udaranya kan udah terpasang, jadi kita tutup menggunakan flank buta seperti itu. Begitu juga lubang yang lain. Lubang yang ini kita tutup. Ini lubang untuk high level alarm kita kunci juga menggunakan flank buta. Kemudian manhole-nya, ini ada manhole kargonya juga kita kunci kedap ya, kunci kedap. Nah, kemudian ini ditiup, iya high level alarm sudah. Ini kita tiup sampai ke 0,2 biasanya standarnya, cuma ini kita lebihkan sedikit. Kemudian kita semprot dinding-dindingnya, seperti itu prosedurnya. Cuma di sini untuk memudahkan kita tidak semprot, tapi kita tunggu ini sekitar 1 jam. 1 jam sih ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam 1 jam tekanannya tidak turun, berarti aman. Artinya tidak ada yang bocor. Itu pengujian pressure untuk mengetahui kebocoran. Kemudian ada satu lagi prosedur pengujian pressure di kapal, yaitu untuk mengetahui kekuatan konstruksi. Nah, ini sudah mulai naik ya. Sudah mulai naik. Ini belum. Jadi dia tekanan sudah di 0,25, cuma ini karena pengaruh dorongan dari pipa. Sebenarnya tekanan di dalam tangki belum seperti itu. Oke. Untuk mengetahui tekanan aktual di tangki, kita harus tutup. Kita harus tutup valve-nya ini. Nah, valve-nya ini kita tutup supaya yang terbaca di pressure ini murni dari dalam tangki, seperti itu. Nah, ini kita tunggu ya.
Nah, coba kita tutup. Nah, masih belum, dia masih turun. Artinya 0,5 bar ini tadi belum tekanan dari tangki, tapi masih dari pipanya itu, dari fillingnya. Oke, sambil kita tunggu, sambil saya jelaskan untuk pressure yang lain ya. Jadi selain ada press test untuk mengetahui kekedapan, juga ada press test yang tujuannya untuk ngetes konstruksi, kekuatan konstruksi. Nah, press testnya dia menggunakan air. Biasanya pada saat nanti setelah launching, ini kapalnya akan diisi air, ya. Prosedurnya seperti itu sampai luber manhole pipa udara. Oh sorry, karena ini pipa udaranya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi, makanya kita patokannya ke manhole. Saya tunjukkan. Jadi ini sudah di tekanan 0,3 bar ya, 0,3 bar. Nah ini di 0,3 bar kita tidak akan nyemprot. Jadi sebenarnya prosedurnya ini kan setelah tekanan sekian, itu dinding-dindingnya disemprot menggunakan air sabun dengan tujuan kalau ada yang menggelembung itu berarti dia bocor atau tidak kedap. Nah, cuma di sini aplikasinya yaitu kita biarkan ya, perlu waktu agak lama memang karena kita menunggu ini sampai dia ada perubahan tekanan itu sekitar kita biarkan 1 jam. 1 jam. Jadi mungkin pekerjaan untuk 15 tangki ini bisa 5 hari seperti itu. Bisa 5 hari. Nah, jadi ini sekarang tekanannya 0,3. Kita biarkan 1 jam. Sekarang pukul 15 menit. Nah, selain itu saya juga pengen cerita. Tadi ada yang ngomong, itu ngapain dites lagi? Kan sudah pasti kedap. Sudah pasti bagus las-lasannya. Karena dari pengalaman yang lalu-lalu juga tidak ada masalah, tidak bocor. Oke, saya jawab begini. Ada kapal satu kapal, sorry, dibalik Pak. Ada satu kapal yang pembangunannya itu dari tahun 99 dan dia mulai berlayar tahun 2006 ya. Dia mulai berlayar tahun 2006. Saya tanya, sudah berapa puluh tahun dia berlayar? Pernah terjadi kebakaran enggak? Enggak pernah jawabnya. Nah, kalau enggak pernah, sudah diuji nih selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, dari 2006 sampai sekarang, belasan tahun, tidak pernah terjadi kebakaran. Kenapa di kapal masih disyaratkan untuk masang atau naruh alat pemadam kebakaran? Nah, itu namanya prosedur. Jadi meskipun kita yakin produk kita ini atau buatan kita ini pasti kedap, tapi prosedur tetap harus dijalankan. Yaitu tetap harus diuji. Toh tidak ada jeleknya. Bagusnya pun kalau ada kebocoran yang cukup kecil atau cukup signifikan, itu kita bisa ketahui. Ya lebih baik tahu di awal daripada tahu nanti ketika kapal sudah dimuati minyak kemudian baru tahu dia bocor. Akhirnya beliau bisa menerima dan ya kita jalankan ya. Jadi semuanya ditutup ya. Itu hari ini kita dapat 3 tangki. Rencananya nanti setelah jam 4 kita akan lihat. Jadi ini ya, ini nanti kalau ada penurunan tekanan, baru kita semprot menggunakan air sabun. Ini selang-selangnya udah tersedia ya, drum-drum berisi air juga sudah tersedia. Ini selang warna kuning ini. Ini tujuannya adalah untuk nanti ketika pressernya ini berkurang setelah 1 jam, maka baru kita cari menggunakan air sabun. Kalau sekarang enggak, kita biarkan dia tekanannya seperti itu. Dan kalau tekanannya turun, baru kita pastikan di mana lokasi kebocorannya. Oke. Di sini sudah menunjukkan pukul 5 kurang seperempat ya untuk tangki yang berikutnya ini. Ini pukul 5, hampir pukul 5, tapi tekanannya masih di 0,3. Artinya bisa disimpulkan tidak ada kebocoran. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya untuk video kali ini prosedur press test. Jadi semua untuk rekan-rekan atau kawan-kawan semua yang habis ngedok atau habis bangun kapal, itu prosedur ini harus dijalankan. Selain tangki, juga pipa-pipa harus dilakukan press test.
Dan press testnya untuk pipa-pipa ini setiap kali pengedokan harus diuji, karena nanti di manifold itu ditulis maksimum pressernya itu sampai 4 kilo. Nah, makanya harus diuji sampai press sampai 4 bar ya, 4 kilo atau 4 bar. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau paling tidak menghibur. Selalu itu ya penutup saya ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.